Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Politik itu adalah kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi besok, bulan depan, ataupun tahun depan. Dan juga kemampuan untuk menjelaskan kenapa hal itu tidak terjadi. Winston Churchill. Sekarang saya ke Pak Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Karni. Saya harus melihat ini tidak secara miopik ya, secara menyeluruh. Bagaimana dalam proses kita berdemokrasi ini harus semakin baik, semakin cerdas, tidak hanya arah untuk berebut kekuasaan dan berebut resource ini. Jangan sampai yang muncul adalah proses-proses yang sebenarnya para founding fathers kita sudah memberikan fondasi. Dalam bahasa yang kita kenal waktu itu, Bung Karno sering sampaikan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Fondasi kebangsaan dan persatuan itu adalah suatu yang penting dalam proses demokrasi kita, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dari dan oleh rakyat itulah pada saat rakyat masuk ke ruang bilik, mau nyoblos anggota DPR, mau presiden, mau DPD, itu dari dan oleh. Kemudian untuknya inilah yang kemudian harus dilihat sebagai suatu proses yang itu merupakan tujuan daripada membentuk pemerintahan, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, ya. Menciptakan berbagai kebijakan mensejahterakan rakyat, ya. Nah, saya tidak melihat Bung Karni, saya ikuti beberapa kali pemilihan presiden dari PDI Perjuangan yang pernah menang pemilu, kemudian kita kalah, ya, Pilpres 2 kali dan kemudian kita menang kembali. Ada sesuatu yang menarik di beberapa pilkada antara kualitas proses demokrasi ini dengan produk demokrasi, termasuk lahirnya seorang Presiden Jokowi. Itu akibat proses demokrasi di kepartean yang paralel dengan demokrasi di masyarakat. Kita memilih dari seorang wali kota yang diusulkan oleh partai di tingkat bawah, kemudian naik jadi gubernur dan diusung oleh partai jadi presiden. Ini pembelajaran demokrasi yang memang Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan ini bukan hal yang mudah mentradisikan proses ini. Dari yang dulu dari posko, mega yes, dukung itu partai, ya. Gaya Satgas menjadi gaya organisasi yang demokratis. Dari jalan tol menjadi jalan kereta api. Dulu ibaratnya jalan tol mau mobil yang 200 cc, 1000 cc, 2000 cc, balapan aja bareng itu, siapa yang nyampe duluan, diatur, ya. Ini bukan suatu hal yang mudah. Memang ada beberapa proses kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi. Jadi the goal is by process. Proses itu sendiri adalah sesuatu pentahapan-pentahapan yang kita harus terus menerus supaya demokrasi yang kita jalani ini bukan tambah liar atau tambah binal, bahkan tambah kayak seperti barbarian. Maka kita semua yang di sini bikinlah aturan main dalam kita berdemokrasi. Kita dibikin lebih santun dalam artian kesantunan kita berdemokrasi lewat undang-undang, lewat instrumen KPU, lewat satu pentahapan-pentahapan yang ini semua jangan dirusak. Rakyat jangan diajak liar, ya kan? Silakan mau ganti presiden, aturannya ada, Bung.
Bang Karni? Undang-undang. Mulai mendaftar partai politik, karena presiden adalah diusung oleh partai politik, nanti pentahapan pencalonan, pentahapan sosialisasi, pentahapan mengambil nomor, pentahapan kampanye, silakan ganti presiden boleh. Disitulah arena yang sudah menjadi konsensus kita lewat konstitusi. Nah kalau kemudian hashtag ganti presiden dan keliaran politik, tidak menjadi cerdas, membuat panas. Ini kan, jadi ada yang mengajak liar ini. ya gini, saya tidak menentang penggantian presiden loh ya, karena itu hak setiap warga negara lewat proses konstitusi, lewat proses undang-undang, Bukan lewat kaos gitu loh. bukan lewat kaos. Hashtagnya yang saya kritis, hashtagnya loh ya. Kalau Bang Mardhani mau ganti presiden, apalagi Pak Fadlizon, arena kita sudah kita bikin lewat undang-undang yang tidak Anda taati sendiri. Mungkin sekarang bikin hashtag ganti presiden, loh kan ada salam 2 periode. Oh lain, ini lebih ke internal, tidak sesuatu yang ekspansif. Loh beda loh ya. Kalau you bikin hashtag bahwa saudara Mardhani calon presiden 2009, tidak soal. Saudara Fadlizon calon presiden 2019, tidak soal. Tidak soal. Beda loh hashtag ganti presiden ya. Kalau Bang Karni calon presiden 2009 bikin hashtag tidak soal, tapi kalau ganti presiden itu bikin panas. Coba Bang Fadli bikin ganti ya, Bang Mardhani bikin hashtag ganti presiden PKS ya, Sohibul sama PKS panas lo ya kan. Coba situ bikin kau sekarang hashtag ganti presiden PKS Sohibul, lo dia akan panas di dalam PKS. Jadi sekali lagi saya tidak bicara soal penggantian presiden as a proses demokrasi yang sudah kita atur, tapi mari proses ini kita kawal bareng-bareng. Kita kawal bareng-bareng ya. Jangan ada sesuatu hal yang nanti justru fondasi persatuan kita ini menjadi sesuatu bukan hal yang utama. Lebih pada proses sekedar hanya mencari kekuasaan dan membagi kekuasaan itu sehingga keburu nafsu bikin hashtag sama kaos dan bangga bahwa kaos itu laku lebih banyak. Saya kok lama-lama akal sehat saya menjadi bingung Bang Karni. Sementara ada panja, ada pansus, bikin aturan, bikin undang-undang kan, yang mana itu kita serahkan KPU untuk memproses kan itu. Beda kalau mengkritisi tadi dikatakan kemarin saya debat sama Pak Fadli soal kemiskinan ini naik atau turun, ya kan? Dia bicara kenaikan, ada angka kenaikan kemiskinan. Saya bicara, you mengacu ke apa? Bicara kenaikan. Ini mencerdaskan. Ini oposisi yang kita butuhkan. Nah, kita butuh itu. Tapi mereka bilang bikin hashtag itu justru kreatif. Ya kreatif kita itu tidak boleh pada hal-hal yang lebih memberikan warna kesejukan. Ini bukan masalah salah benar Bang Karni. Bukan masalah boleh tidaknya bikin hashtag ganti presiden ya. Saya katakan cuma dampak eksesnya seperti apa, ini kan yang lebih penting dalam membangun proses konsolidasi demokrasi yang mau kita buat itu kayak apa? Apa yang panas-panasan, apa yang kenceng-kencengan. Toh saya pernah bilang kita ini bukan lawan berdemokrasi, tapi kita ini adalah mitra berdemokrasi untuk membangun kesadaran rakyat berdemokrasi, ya kan? Kalau nanti ada kandidatnya Pak Fadlizon jadi mengusung Pak Prabowo bukan lawan dan bukan musuh, itu mitra supaya ada sesuatu proses politik yang menghasilkan pemimpin.
nggak melukai rakyat, nggak bikin gontok-gontokan rakyat. Ini yang saya kira ada sesuatu yang lebih substansial, dan saya cocok bahwa konteks hal yang menyangkut berpantun ini penting banget. Tadi saya memang nunggu nih Sujiwo Tejo ini kok berpantun, sementara ini bukan berpantun, ini olok-olokan gitu kan yang terjadi sekarang. Kalau pantun itu waktu saya SMP dikasih pelajaran bahwa di dalam pantun itu ada yang namanya sampiran ya. Dalam konteks Jawa ada isi, kemudian ada sampirannya gitu ya. Nah, misalnya berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Suatu yang sangat substansial. Padahal kalau dikasarkan, kamu cari ilmu goblok gak lulus-lulus, akhirnya cuma kayak gitu kan itu. Tapi ada sesuatu, saya kira kalimat pantun ini perlu kita kembangkan yang seperti apa di dalam kita membangun konsolidasi. Kita belum dapat sistem demokrasi yang pas, yang cocok dengan 720 suku, dengan sekian agama yang ada di Indonesia, dengan kesenjangan ekonomi yang masih ada, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau kemudian kita obok-obok dengan semaunya elit politik ini, ya buat saya perlu adanya kritik otokritik di masing-masing partai lah. Ya, kalau tidak mau saling cross untuk saling menilai. Jadi Bang Karni, saya melihat substansinya tetap sosionasionalisme seperti Bung Karno sampaikan itu hal yang lebih penting untuk masuk ke sosiodemokrasi dalam artian demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Tujuan kita itu bukan berdemokrasi, tujuan kita itu bukan milih kepala daerah atau gubernur atau presiden. Tujuan kita itu ya berbangsa bernegara dalam satu komitmen negara kesatuan yang waktu itu kita ikat karena kita itu sama-sama bangsa yang terjajah. Ada sampun bundeling van alle revolution karakter oleh Bung Karno, kita lihat kolonialisme dan imperialisme, dan kita sudah biasa itu. Beda ideologi, beda politik, beda berpartai, dari umur 73 tahun Indonesia merdeka ini, tapi fondasinya itu kebangsaan, persatuan. Ini harus jelas dulu ya. Kalau ini ditinggalkan, nanti orientasinya itu cuma rebutan kekuasaan sama resources yang mau dibagi-bagi, ini akan membuat radikal dan tajam baik di bawah maupun di kalangan elitnya. Nah, bagaimana proses demokrasi yang sekarang ini masuk wilayah ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo seperti yang ditayangkan pada hari ini? Ya, kita butuh, Pak Jokowi membutuhkan ya dengan PDI Perjuangan beserta partai pendukung lain sesuatu yang terus kita pakai untuk berkaca. Jadi berkaca dengan tentunya adil dan jernih dari pikiran dan batin dari kita orang yang berkuasa, yang 2 tahun saya beroposisi, Pak Karni. Oposisi bagaimana saya offering, bagaimana saya refusing, bagaimana saya menolak kebijakan pemerintah, dan bagaimana saya menyetujui dan memberikan alternatif pikiran kalau itu benar. Tapi intinya adalah dalam posisi partai di luar pemerintah adalah selalu memberikan pikiran-pikiran alternatif atas kebijakan yang berbeda, supaya apa? Supaya rakyat cerdas, intinya kan itu. Lah kalau semua menjadi partai pemerintah kan kayak zaman Orde Baru, rakyatnya nggak jadi cerdas, tahu-tahu meledak. Jadi ini, nah kecerdasan ini tentunya tidak bisa lepas dari pemimpin partai politik, dari ideologi partai politik itu yang dipegang. Nah, kalau fondasinya sudah jelas bagaimana kita berpancasila itu merupakan suatu fondasi, suatu filosofi Gruslah. Fondasi ini tidak boleh loh ya dikutak-kutik lagi loh ya. Silakan berdemokrasi dalam konteks kita berpersatuan, silakan kita
keadilan sosial dalam konteks berperi kemanusiaan. Silakan kita berketuhanan yang Maha Esa, tetap dalam konteks persatuan maupun berperi kemanusiaan. Itu yang dipegang oleh partai politik PDI Perjuangan. Nah, kalau kita berdemokrasi dalam konteks menghancurkan persatuan, ya entar dulu, kita nggak mau. Ya. Karena kita kumpul bareng, ya. Kita nggak pengen berkonflik ria seperti Timur Tengah, jangan diproduksi ke sini. Silakan menjalankan agama ibadat sesuai dengan keyakinan yang dijamin oleh undang-undang dalam konteks persatuan Indonesia. Silakan berdemokrasi, silakan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam konteks persatuan, disitulah Bung Karno menolak yang namanya konflik kelas, gotong royong. Kalau menggunakan jalur konflik atau cara konflik, itu komunis PKI. Yang dibangun oleh PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi, gotong royong. Itu. Membagi sertifikat dengan musyawarah mufakat, tidak asik sepihak. Beda. Keadilan sosial dalam konteks persatuan. Jadi yang saya ingin katakan Bang Karni, antara siapapun kita berbeda partai, berbeda pilihan politik atau calon kepala daerah atau calon presiden, kepentingan bangsa dan rakyat ini harus lebih dikedepankan, karena memang tujuan kita hanya syarat inilah yang akan membawa Indonesia untuk tidak bubar di 2030. Penting itu. Kalau nggak fondasikannya dulu, bukan karena ekonomi kita bubar, karena gontok-gontokan urusan kekuasaan yang itu karena reproduksi dari elit politik. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, karena ini kita dalam proses bersantun dia Bang Kani. Jadi setelah berkunjung ke Padang Panjang, berlanjut ke Bagan si api-api, bukan? Ya. Bukan soal pilpres kalah atau menang, yang penting demi konsolidasi demokrasi dan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, udah bisa berpantun sejak ke Padang Panjang. Cantik. Jadi saya juga nggak mau kalah dengan Bung Karni sebagai asli dari Minang Padang. Bukan, Padang Panjang itu dekat museumnya Padlizon ini. Iya. Ke situ ya? Dia kurang terbiasa pantun Bung Karni. Nggak belajar pantunnya bukan dari galerinya dia, bukan? Iya, dari galerinya dia, saya sering ke tempat dia, banyak kerisnya Bung Karni. Padlizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Karena temanya juga berbalas pantun, dan tadi Mas Arya Bima sudah kasih pantun, saya balas dulu pantunnya. Makan ketan, lauknya sarden. Tahun depan ganti presiden. Itu pantun Betawi Bung Karni. Itu pantun Betawi, kalau saya pantun Minang tadi. Iya. Beli senapan dan benang rajut, tahun depan ogah dilanjut. Satu lagi lah terakhir pantun. Jalan-jalan ke Prambanan, jangan lupa mampir ke Solo. Melihat hidup rakyat semakin memprihatinkan, tahun depan presidennya harus Prabowo. Jalan-jalan ke Pintu Besi, di sana memberi sarden. Sama-sama dukung Jokowi untuk lanjut jadi presiden. Oke.